Cara menghadapi was-was untuk takut kematian itu seperti apa Habibana? Caranya menghadapi was-was ini kematian. Cara menghadapi was-was dari kematian. Iya. Ngapain was-was? Waktu kita makin mati kok. Nah, itu dia. Poinnya di situ. Nah, poinnya kan di situ. Ketahuilah, ya kan, kita akan mati. Tidak ada di dunia ini yang kekal. Kecuali Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kekalnya kekal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan mati. Ya kan? Menghilangkan was-was itu tadi, sibukkan diri kita untuk ibadah pertama. Dan sholat dijaga, apalagi berjamaah. Kemudian sholawat perbanyak, Al-Quran jangan ditinggalkan, itu menghilangkan was-was. Sholat jamaah, sholawat, kemudian Al-Quran. Itu menghilangkan was-was segala macam. Ya. Terus kemudian yang terakhir, jangan seperti saya katakan tadi, jangan terlalu sibuk untuk mencari kabar-kabar orang sakit. Ngapain orang sakit cari kabar? Ya kan? Dulu saya punya guru namanya Habib Muhammad Mastur Al-Idrus. Habib Muhammad Mastur Al-Idrus ini termasuk gurunya Habib Umar. Ya kan? Orangnya Masya Allah itu, orang soleh, luar biasa, mufti, orang pintar bukan pintar dukun, pintar ilmu. Di Hadramaut itu, Tarim itu pintarnya bukan pintar dukun, tapi pintarnya ilmu. Ya kan? Seperti itu. Kalau kita ngaji di tempat beliau, itu setiap hari Senin sore. Ya, Senin sore sebelum ke Masjid Surur, sebelum ke Jalsatul Itsnain. Jadi kita itu agenda hari Senin dulu di Tarim di Hadramaut Dar Mustafa itu ada agenda kalau sudah Senin sore itu dari siang ke madrasahnya Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran, tempat jiwa, tempat pengajiannya Syekh Ali. Syekh Ali ini saudaranya Habibullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Kemudian sholat asar di Masjid Al-Idrus. Kemudian habis itu ngaji di tempatnya Habib Muhammad Mastur Al-Idrus. Habib Mastur Al-Idrus. Itu beliau singkat cerita, kalau buka pengajiannya selalu dari teman-teman kita yang ikut itu suruh ngaji dulu. Dibuka pengajiannya dengan baca Al-Quran, ngaji dulu. Man minkum yaqra'ul Quran, kata beliau. Siapa dari kalian yang suaranya enak membaca Al-Quran? Ada dari teman kita dari Afrika, ya kan? Dari teman kita dari Afrika itu, ya kan? Dengan PD-nya dia, suaranya bagus. Dengan PD-nya, ya kan? Dengan dengan keberaniannya. Saya Habib, anak Habib. Silakan foto. Ketika membaca, dia membaca surat yang surat tersebut mengandung azab dan siksa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Oh, marah betul beliau. Hei, diam, berhenti. Ya. Jangan baca ayat ini depan saya. Saya paling nggak senang kalau ada orang yang baca ayat tentang azab hari kiamat siksanya. Saya nggak senang. Bacakan tentang kabar-kabar surga. Karena kabar-kabar surga itu menambah motivasi kita untuk kita mengamalkan amalan yang mendekatkan diri kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bertambah semangat dalam ibadah hingga kita masuk surga. Coba baca surga, baca ayat-ayat surga itu apa? Kita baqatil waqiat, kan di situ ada wahurul im, bidadari-bidadari, ya kan di situ baca. Jadi jangan cari-cari kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Cari kabar-kabar yang menyenangkan. Akhbar, bisyarah, absyir, ya kan bisyarah hingga menambah imun kita. Hingga kita pun semangat, dan ini pun nggak ada artinya. Apa pandemi apa? Pandemi apa? Corona itu apa? Nggak paham akhirnya. Corona itu apa sih? Nggak paham akhirnya. Ya kan? Karena kenapa? Karena kita nih dari pagi dengan corona, ini corona. Ya kan? Jadi Mardalena nanti akhirnya. Ya kan? Jadi nggak usah pakai gitu-gitu ya. Nah, sholat bagaimana? Sibuk sholat.
Zikir, Al-Quran, baca Al-Quran, bismillah, 1 lembar, baca wirid-wiridnya, sholat duha, apa segala macam, enak. Ya kan? Seperti itu. Nah, karena saya meniru seperti kebiasaan guru saya seperti itu, paling senang dengan kabar-kabar yang baik. Ya kan, kabar-kabar yang nggak baik jangan deh, ngeluh ente, pusing dunia, sambatan, nggak punya duit, nggak punya uang, jangan dulu sudah, ente. Makanya saya punya orang tua, saya punya ibu itu kalau ditanya punya uang, punya. Nggak pernah mengeluh ibu saya itu punya uang, nggak pernah. Punya uang, nggak punya uang, nggak pernah. Punya uang, punya. Katanya ibu saya bilang tanya, kenapa kok padahal di dompet ada uang? Karena omongan ini adalah doa. Kalau ente omongannya ada terus, insya Allah ada. Tapi kalau ente ngomong ditanya orang nggak ada punya uang, nggak punya, jadi nggak punya betul itu selamanya. Naudzubillah min dzalik. Nah seperti itu ya. Nah, itu sedikit tips mungkin dari saya, mungkin bisa diamalkan untuk menghilangkan rasa cemas, rasa was-was dalam menghadapi kematian. Apalagi sekarang ini semua pada takut dengan yang mati. Bener. Sampai rame di mana-mana. Iya. Kemarin ada komen di grup, salah satu grup di WA saya, di WA grup saya itu, sekarang ya banyak yang meninggal. Ya. Langsung saya komeni, memang banyak yang meninggal karena sudah ajalnya meninggal. Kemudian saya komeni, begitupun juga di hari ini banyak yang lahir. Karena kenapa? Kita tidak tahu, tidak diekspos. Kalau kita lihat banyak yang lahir di rumah sakit anak itu, ibu dan anak, banyak yang lahir. Berapa anak yang lahir? Begitupun banyak yang mati, begitupun juga banyak yang lahir, itu pasti. Sekarang karena kita diekspos selalu yang mati, gini yang mati, ya pasti kita, ya kan? Seperti itu.